What a wonderful world.
biar lebih enak gitu. Uh, Seperti yang sudah pin di chat di bawah ini, kalau misalkan sekarang adalah Sosmagram yang lagi live session dan membahas untuk peranan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Nah, biar tahu dulu nih teman-teman yang ada di live IG juga, Sosmagram itu merupakan salah satu agenda dari Departemen Sosial Masyarakat BEM PNJ 2020-2021 yang biasanya kita itu membahas isu terkini gitu dalam setiap minggunya, dan biasanya kajian tersebut ditulis dan didokumentasikan melalui poster digital dan diunggah melalui sosial media Instagram BEM PNJ. Nah, untuk kali ini Sosmagram ini tuh berbeda dari Sosmagram sebelumnya. Kita bakal ngadain live session dan tentunya di sini aku nggak bakal sendirian. Aku bakalan ditemenin sama Bang Farizal Amir. Beliau adalah Wakil Ketua BEM IPB 2017 dan saat ini beliau sebagai Kepala Sekolah Amil Indonesia. Nah, mungkin kita bisa langsung ketemu sama Bang Amirnya kali ya. Oke, silahkan Bang Amir mungkin mau memberikan pembukaan terlebih dahulu. Oh ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mbak Lili dan teman-teman netizen BMPNJ ya. Selamat sore, alhamdulillah bisa sharing ya, diundang, diberi kesempatan oleh teman-teman BMPNJ untuk sharing terkait pengentasan kemiskinan ya. Peranan masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Menurut saya ini tema yang menarik gitu ya. Karena kita adalah masyarakat gitu. Nah, kita adalah masyarakat, mahasiswa ya. Mahasiswa itu masyarakat dan hari ini kemiskinan masih ada. Dan konteksnya bukan menghapus atau bukan menghapus kemiskinan, tapi mengentaskan ya, mengentaskan kemiskinan. Ini tema yang menarik menurut saya ya. Jadi mudah-mudahan beberapa menit ke depan adalah diskusi yang produktif ya, Mbak Lili dan teman-teman semuanya. Oke, amin. Semoga kita bisa dapetin apa yang kita maksud dari diskusi ini ya, Bang. Dan ya, kebetulan hari ini juga itu merupakan hari peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Sedunia, yaitu tanggal 17 Oktober. Dan maka dari itu kita ngangkat tema ini untuk Sosmagram di minggu ini. Dan aku tadi udah sempat nyari tahu juga nih tema apa sih yang mereka angkat pada tahun ini. Dan temanya adalah Building Forward Together, Ending Persistent Poverty, Respecting All People and Our Planet. Jadi di dalam temanya ini diharapkan seluruh masyarakat dunia dapat meningkatkan kesadaran dan saling mendukung demi kehidupan yang layak dan sejahtera gitu. Nah, dari Bang Amir ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu mengenai pengentasan kemiskinan, karena kan ini peranan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan ya. Jadi kayak masih terlalu general. Dari Bang Amir ada yang mau disampaikan dulu untuk netizen BEM PNJ? Ya sejujurnya karena ini saya kira live biasa ya. Saya nggak nyiapin materi khusus untuk teman-teman semuanya, tapi teman-teman semuanya ada data menarik. Kita masih ada di situasi pandemi ya. Masih ada di situasi pandemi di mana belum benar-benar herd immunity gitu ya, belum lepas dari situasi PPKM atau kondisi PPKM, yang artinya teman-teman semuanya entah dalam berapa waktu lama lagi kita akan benar-benar bebas dari pandemi atau turun ke endemi kan gitu ya. Nah, ada data menarik selama kurun waktu 1,5 tahun kita mengalami pandemi ya, kurang lebih ada penambahan angka kemiskinan hingga saya lupa angka pastinya, 3,7 juta ya, kalau nggak salah 3,7 juta pengangguran baru ya, yang artinya dari gini, biasanya kalau kebetulan saya kan di gerakan zakat ya, di industri zakat gitu. Kami di lembaga zakat itu biasanya membagi kondisi perekonomian seseorang itu menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah
kelompok fakir. Kelompok fakir ini adalah kelompok yang makan besok aja bingung karena dia nggak punya pekerjaan. Ya, jadi buat makan besok aja harus nyari hari ini. Yang kedua adalah kelompok miskin. Kelompok miskin ini dia masih punya pekerjaan. Ini kalau, sorry ya, saya balik ke fakir. Fakir itu Y kurang dari C. Pendapatannya kurang dari konsumsi. Artinya Y-nya itu 0. Jadi nggak ada Y sama sekali, nggak ada pendapatan sama sekali. Sedangkan dia harus berkonsumsi kan gitu. Yang kedua itu adalah miskin. Fakir, miskin. Miskin itu dia punya pekerjaan, tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Entah untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Sama, Y kurang dari C. Tapi bedanya kalau miskin ini, dia masih ada pendapatan. Entah itu, mohon maaf, hari ini memulung gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan lah di luar sana ya. Yang ketiga, itu adalah rentan miskin. Ya, rentan miskin itu apa? Sesuai namanya, dia rentan sekali miskin ketika ekonomi turun. Rumusnya adalah Y sama dengan C. Ya, pendapatannya sama dengan konsumsinya. Jadi nggak ada spare resource atau sumber daya untuk menabung dan lain sebagainya. Rentan miskin. Ya, barangkali kita mahasiswa ini rentan miskin kali ya, gitu ya. Ada apa gitu rentan miskin? Jadi Kak. Terus yang keempat itu biasanya namanya hak kifayah. Ya, hak kifayah ini itu yang dia Y-nya pendapatannya lebih dari C, ya, pendapatannya lebih dari konsumsi, tapi dalam konteks zakat itu kan ada namanya nisab ya, batas harta minimum, pendapatan minimum di mana dia wajib zakat. Nah, dia mampu tapi tidak wajib zakat. Contohnya begini, ini saya dalam konteks zakat ya. Kenapa zakat? Karena menurut saya yang bergerak di industri zakat, standar nisab itu standar kemiskinan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kalau kita bukan mustahik yang muzaki kan gitu ya. Nah, kurang lebih misalnya nih nisab itu setara 85 gram emas ya yang dimiliki selama setahun. Artinya dibagi 12, 85 kali berapa Mbak Lili kira-kira harga emas hari ini? Katakanlah 1 juta gitu ya. 1 juta kali 85 berarti kan 85 juta. 80. Ya? Iya. 85 juta bagi 12 berapa itu Mbak Lili? Kurang lebih di angka 7 jutaan ya. Mungkin di angka 7 juta 200. Ya 7 juta 100, 7 juta 200. Iya, 7 juta. Nah, 7 jutaan lah ya. 7 juta 100. Nah, hak kifayah itu yang gajinya setiap bulan misalnya 6 juta 900. Dia tergolong nggak mampu kan? Iya, karena masih kurang 7 juta. Nah, dia mampu. Iya. Dia mampu membiayai kehidupannya, dia bisa nabung, tapi dia belum wajib zakat. Ya. Dan yang terakhir baru muzaki. Muzaki itu Y lebih besar dari C, tapi sudah lewat dari nisab, ya, di atas 7 juta 100 yang kita bicarakan. Nah, hari ini teman-teman, karena pandemi, bayangin ada 3,7 juta pengangguran baru, dan diperkirakan di tahun 2022 akan bertambah menjadi 12 juta pengangguran baru. Bayangin, yang tadinya rentan miskin kebanyakan nih, ya, akan jatuh ke jurang kemiskinan karena pandemi. Ya, karena pandemi, bayangin dari 3,7 juta, 12 juta angka kemiskinan baru. Ini luar biasa kalau kita tidak antisipasi teman-teman semuanya. Ya, apakah kita sepenuhnya harus berharap ke pemerintah? Ya iya, sebagai masyarakat ya iya. Tapi apakah kita diam aja itu pilihan? Ya, nah makanya hari ini banyak lembaga-lembaga sosial berbasis masyarakat yang itu mendukung sekali pemerintah. Tapi tidak bisa mengandalkan lembaga-lembaga itu. Ya, nah tapi lagi-lagi kita nggak bisa diam. Nah, disinilah pentingnya memahami peran masyarakat dalam membantu pengentasan kemiskinan seseorang. Gitu ya, mudah-mudahan agak kebayang nih Mbak Lili. Iya betul, aku udah cukup kebayang sih karena kemarin sebelum kita pas lagi sounding live juga kita udah nyiapin beberapa pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa untuk dibahas di diskusi ini Bang. Nggak apa kan ya, ini langsung masuk ke pertanyaan aja atau gimana?
Nah, nggak apa-apa, silakan. Iya, saya berbasis pertanyaan aja. Iya. Oke, tadi juga udah sempat disinggung sama Bang Amir, katanya kan tadi angka kemiskinan itu dari kalau yang aku lihat dari data itu dari tingkat kemiskinan Maret 2021 kemarin itu lebih tinggi daripada waktu September 2019, dan itu kan udah jauh banget kan, saat itu juga masa-masa di pandemi. Nah, ini tuh ada beberapa pertanyaan juga yang kayak apa sih yang penyebab kemiskinan itu tuh bertambah selain dari pandemi? Apakah emang karena dia pengangguran atau gimana gitu? Jadi penyebab lain selain dari pandemi, atau emang karena pandemi gitu? Ya, ini menarik pertanyaannya. Tentu saya ini ya. Saya nggak punya benar-benar data pasti apa yang menyebabkan kemiskinan, tapi ya setahu saya saja ya. Jadi teman-teman semuanya, pandemi ini kan memang merubah kebiasaan atau behavior ya masyarakat, ya, yang artinya ketika kita bermata pencaharian sesuatu, gitu ya, misalnya jualan di pinggir jalan, yang itu mengandalkan orang lewat untuk membeli dagangan kita, tapi pandemi mendorong kebiasaan baru di mana orang-orang tidak bisa atau tidak boleh keluar rumah, yang artinya nggak ada yang lewat lagi. Otomatis orang yang berdagang di pinggir jalan ya akan turun dong pendapatannya, kan gitu, atau bahkan kehilangan pekerjaannya, gitu ya. Itu satu. Jadi pandemi ini merubah kebiasaan masyarakat, yang artinya akan merubah pola bekerja kita, sehingga orang-orang dengan gaya pekerjaan yang lama kemungkinan akan hilang, gitu, karena kehilangan pekerjaannya karena perubahan kebiasaan tadi, ya. Itu yang orang yang bekerja sendiri. Yang kedua, banyak sekali perusahaan hari ini, teman-teman semuanya, yang kehilangan atau kekurangan faktor produksi karena pandemi. Yang tadinya ada lapangan pekerjaan, jadi akhirnya menghapus lapangan pekerjaannya, gitu ya. Lapangan pekerjaannya karena apa? Ya karena tadi pandemi, gitu ya. Akhirnya memotong. Se-urgent itu nggak sih, Bang? Iya. Nah itu efek pandemi. Tapi sebenarnya ada redaksi menarik, Mbak Lili, yang namanya kemiskinan struktural, gitu. Nah, apa itu kemiskinan struktural? Sebelum saya jawab, silakan teman-teman search dulu, ya. Nanti sambil kita berjalan, nanti sambil saya jelaskan, ya. Oke. Silakan, Mbak Lili. Oke, terus ini ada pertanyaan lain juga. Ini pertanyaan dari aku sih, Bang. Iya, silakan. Jadi kan yang aku tahu juga nih, terakhir ini tuh lagi rame tuh tentang SDGs, Sustainable Development kan. Dan di situ tuh poin utamanya itu tuh tanpa kemiskinan, ya kan? Nah, itu tuh gimana sih si pemerintah ini buat apa sih geraknya mereka tuh dalam SDGs ini loh, karena kan ini udah cukup lama ya berjalannya. Nah, apa sih perannya pemerintah dalam hal itu gitu? Apakah dengan mengandalkan lembaga-lembaga seperti ini, zakat, atau gimana? Ya. Karena jujur aku masih belum tahu. Oke. Ini peranan pemerintah ya, bukan peranan masyarakat ya. Ya, kalau peranan pemerintah tentunya adalah dengan program yang berbasis dana APBN, gitu ya. Dengan program apa? Banyak program, ya, banyak program. Ada program-program yang secara desain langsung disalurkan ke masyarakat dalam bentuk bantuan langsung. Nah, yang kita kenal dengan istilah BLT, ya nggak? Ada bantuan-bantuan yang diberikan dalam bentuk faktor produksi, misalnya bantuan bibit, bantuan alat produksi dan lain sebagainya. Ya, ada bantuan-bantuan yang bersifat program, gitu ya, program dalam artian pembinaan, ya, pembinaan UMKM dan lain sebagainya, dan itu berbasis APBN. Kurang lebih seperti itu kalau peran pemerintah, ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya ke SDGs, bagaimana roadmap ke sana? Nah, ini perlu kita kaji lebih lanjut ya, Lili ya. Tapi setahu saya itu. Nah, menariknya, nah ini
dari tadi menyangkut pemerintah. Saya dalam buku Nasab, Nisab dan Nasib karyanya Pak Eri Sudewo ini menarik. Selamanya Indonesia tidak akan terentaskan dari kemiskinan. Nah, ini menarik. Dengan mengandalkan dulu Depsos namanya, Dinsos ya sekarang, atau Kemensos. Oke, hari ini. Kenapa? Karena Kemensos itu didesain untuk istilahnya apa? Membantu atau memberikan bantuan ke masyarakat, bukan mengentaskan kemiskinan. Nah, ini beda. Jadi Kemensos itu ya, ini beda ya, konteks ya, didesain untuk membantu masyarakat miskin, bukan mengentaskan masyarakat miskin dari kemiskinannya. Kebayang? Iya. Nah, itu jadi konteksnya kalau kita perhatikan hari ini Kemensos, bantuannya kan bantuan BLT dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan masyarakat miskin itu butuh dientaskan dari kemiskinan, nggak bisa selamanya dalam bentuk program langsung, bantuan langsung, enggak. Tapi kemiskinan itu kan berawal dari mindset, ya, literasi keuangan, skill dan lain sebagainya. Nah, kalau Kemensos itu didesain untuk itu, nah itu masih bisa. Tapi hari ini mindsetnya adalah bantuan langsung untuk masyarakat. Nah, that's why kenapa kita sebagai masyarakat dalam satu titik, gitu ya, harus memberikan contoh quote and quote kepada pemerintah. Gini loh bergeraknya. Nah, dalam gerakan saya, ini gerakan zakat, dalam artian gerakan kami di industri zakat, gitu ya, itu udah banyak sekali program-program berbasis dana zakat dan infak yang bentuknya tidak hanya bantuan langsung, namanya pemberdayaan, ya, namanya pemberdayaan. Itu bentuknya bukan langsung tapi menaikkan derajat kemampuan seseorang, derajat pengetahuan seseorang, sehingga ketika bantuan berhenti dia bisa mandiri. Bergeraknya kan harusnya begitu. Oh iya, iya. Nah, kebayang ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan pertama tadi, Mbak Lili, apakah faktor yang menyebabkan orang miskin itu hanya pekerjaan? Tidak begitu, tidak selalu itu. Tapi bisa jadi karena mindsetnya kurang oke, skillsnya kurang oke, kan gitu. Ya, jadi ketika masyarakat itu cukup pengetahuan, cukup skill, dan ada lapangan pekerjaan yang membutuhkan, maka dia akan mendapat pekerjaan dan relatif tidak akan jatuh kepada jurang kemiskinan. Kurang lebih itu, Mbak Lili. Ya, jadi akar dari itu semuanya adalah mindset dan skills. Karena kemiskinan itu karena pemerintah itu bukan untuk pengentasan kemiskinan, tapi dia hanya membantu masyarakat miskin gitu ya, Bang. Betul. Coba kalau diperhatikan ya, silakan teman-teman perhatikan ya. Terus ada next pertanyaan lagi nih dari Haidar. Dia itu anak akuntansi juga. Baik. Dia bertanya gini. Saya lihat di data BPS, angka kemiskinan terkecil itu ada pada orang yang menempuh pendidikan tinggi. Lalu di angka kedua ada pada industri. Di sini saya agak bingung kalau buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya tanpa ada perbaikan mutu pendidikan, apa bisa berpengaruh dalam jangka panjang? Gitu katanya. Jadi angka... Pengantarnya apa? Sorry, bisa diulangi, Lili? Saya kurang nyimak. Ini angka kemiskinan terkecil ada pada orang yang menempuh pendidikan tinggi. Okay. Lalu di angka kedua pada industri. Oke. Ya, oke. Nah, ini menarik betul. Jadi kemiskinan kecil itu. Oke. Ya, rada putus-putus, tapi saya kurang lebih nggak apa-apa. Saya kurang lebih menangkap. Ini betul Mas Haidar ya. Ini betul bahwa ini boleh sambil dicari barangkali Lili ya. Tapi intinya pengangguran itu memang salah satu yang terbanyak adalah lulusan sarjana gitu ya. Yang kita kita ini paradoks. Dalam artian kita berharap bahwa para sarjana ini bisa bekerja atau bahkan menciptakan pekerjaan gitu ya, tapi ternyata masih banyak pengangguran di sana gitu ya. Nah, ini paradoks menarik.
pertanyaannya adalah apa tadi Lili? Kalau buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya tanpa ada perbaikan mutu pendidikan, apa bisa berpengaruh dalam jangka panjang? Nah ini menarik menurut saya. Jadi poinnya bukan hanya di pembukaan, bukan Lapangan. di membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, tapi membangun keterhubungan antara dunia pekerjaan, industri dengan dunia universitas. Jadi tidak ada mismatch di sini gitu ya. Universitas memberikan banyak supply SDM, tapi ternyata industri tidak membutuhkannya, kan gitu. Ya, misal ibarat industri lagi lapar, tapi universitas memberikan minum, gitu ya. Sebaliknya barangkali gitu ya. Industri lagi haus, tapi universitas memberikan baju. Nah ini kurang nyambung, kan begitu ya. Jadi memang yang dibangun itu adalah keterhubungan, dan menurut saya MBKM hari ini ya, Kampus Merdeka Belajar hari ini oke, dan itu menurut saya salah satu kunci gitu ya, salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya, membangun keterhubungan dunia pendidikan ke industri. Itu satu. Yang kedua adalah mindsetnya jangan menunggu pemerintah ya, tapi kita sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai masyarakat juga di satu momen kita harus berpikir gimana caranya saya membantu mengentaskan kemiskinan dengan cara membuka lapangan pekerjaan, kan gitu ya. Gitu. Kalau dari tadi kita mindsetnya lembaga sosial yang membantu masyarakat miskin, membuat program yang membantu mengentaskan masyarakat miskin. Nah kita di sektor misalnya teman-teman kan entrepreneur ya, di center entrepreneur, teman-teman juga harus berpikir gimana caranya gua membantu pengentasan kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. Itu mungkin Mbak Lili. Berarti keterhubungan ya yang paling penting di sini, karena kan kadang juga UNIF nggak semuanya selalu ngasih gitu loh. Kalau jujur kalau di PNJ itu kan karena politeknik, jadi ada beberapa yang kerjasama dengan industri ya. Cuma nah kan itu bagus ya. Sama perguruan tinggi yang lain. Betul, iya betul. Ya itu bagus deh. Jadi kita bisa mencontoh beberapa negara dalam hal ini, gitu ya. Salah satunya Jerman, ya. Jerman itu sudah oke lah dalam membangun keterhubungan antara industri dan universitas ya. Ada yang namanya dualist system. Dualist system itu bagaimana mereka membangun kerjasama ya, sengaja universitas dan mereka tidak memperbanyak, tidak hanya sarjana yang banyak dikembangkan, tapi lebih ke diploma dan lain sebagainya ya, sehingga memang dari universitas atau lembaga pendidikan itu yang bekerja sama dengan industri, ketika selesai pendidikan langsung ditangkap oleh industrinya, kan gitu. Jadi nggak ada tenggat waktu menunggu mereka mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ibarat Lili kuliah atau sekolah sudah tahu bakal bekerja di mana, kan gitu. Iya, karena udah dari awalnya udah di kerja sama gitu. Nah, betul. Tadi Bang Amir sempat nyebut Jerman ya. Kebetulan ada pertanyaan juga nih dari sebentar aku lihat dulu. Kayaknya ini dari Kak Andri. Oh, dari Kak Bayu. Beliau bilang, jika melihat contoh cara-cara pengentasan kemiskinan di negara-negara maju, kira-kira yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia seperti apa? Ya, ini menarik banget. Ini malah bahas sektor ini ya, pendidikan ya. Iya. Oke. Ya sejujurnya banyak sekali istilahnya role model yang bisa kita gunakan ya teman-teman semuanya untuk diterapkan di Indonesia. Tapi intinya begini, ada data menarik Mbak Lili ya, di mana setiap tahunnya ada kurang lebih 1,2 juta anak SMA yang
lulus setiap tahunnya, ada yang lulus gitu ya, tapi hanya 300.000 kurang lebih yang berkesempatan untuk berkuliah di PTN. Sisanya kurang lebih 900.000 atau 1 juta orang itu akhirnya tidak bisa melanjutkan perkuliahan, kan gitu ya. Yang artinya tidak berkesempatan untuk menempuh perguruan tinggi, pendidikan tinggi. Jadi sebenarnya yang harus kita pikirkan itu adalah banyak banget ya, dalam artian bukan hanya sarjana yang menuju industri kerja yang perlu kita pikirkan, tapi keterhubungan antara menengah atas, sekolah menengah atas ke kuliah itu juga ada problem. Nah, saya juga belum tahu tuh antara SMP ke SMA itu berapa persen yang bisa melanjutkan, kan gitu ya. Jadi barangkali instead of kita mencari role model untuk kita tiru, barangkali kita perlu merumuskan sendiri gitu ya, merumuskan sendiri bagaimana sistem pendidikan yang paling pas di Indonesia gitu ya. Belum lagi fenomena S1 yang dia lulus karena nggak dapat kerja, akhirnya dia S2 gitu ya. S2 bukan karena by design, tapi karena ya udah gue nggak dapat kerja nih, gue S2 aja gitu. Setelah S2 dia belum tahu apa, kan gitu ya. Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki justru emang dari dasar ya, di tataran umur tertentu gitu ya, entah itu di SD atau SMP atau bahkan SMA, kita perlu kaji ya. Para siswa ini ya, SDM kita ini memang sudah dituntut harus mengetahui ya apa yang benar-benar cocok dengan dirinya gitu ya, pekerjaan apa yang cocok dengan dirinya dan akan dia tekuni sehingga dia kebayang ke depan mau ngapain, kan gitu ya. Menurut saya jujurnya bukan karena saya IPB ya, saya mengapresiasi langkah IPB yang dia mendorong ketika tingkat pertama ya, itu dia melakukan psikotes, dia melakukan pembinaan 7 Habits of Highly Effective People yang mendorong para mahasiswa itu mengetahui, oh gua bakatnya di sini, oh gua kuatnya di sini, oh gua lemahnya di sini, sehingga dia kebayang ke depan mau ngapain, kan gitu. Nah, justru itunya yang harus kita dorong ya, instead of meniru gaya pendidikan negara lain. Jadi yang perlu didorong adalah kesadaran setiap siswa, setiap orang, setiap masyarakat terhadap apa yang kuat terhadap dirinya dan apa yang bisa dia jual kepada dunia gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita dorong ya dalam dunia pendidikan kita. Yang itu secara nggak langsung akan mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena ketika dia tahu apa yang kuat dari dirinya, dia bisa menjual pekerjaan atau skillsnya kepada dunia, dia bisa punya basis pendapatan, ya dari situ kan insya Allah tidak akan jatuh kepada jurang kemiskinan kan, karena dia punya skills. Itu mungkin. Jadi yang kita jual itu yang bakalan kita dapat gitu nggak sih Bang? Karena ya, betul. Ya, jadi di dalam pendidikan juga nggak hanya pendidikan aja gitu, kita juga harus mengasah skillnya juga kan, biar nanti ada yang bisa nih kita jual ke luar gitu. Ya, betul. Iya sih, benar. Nah, terus ada juga lagi nih, sebenarnya sama sih, karena tadi kan lebih ke sektor pendidikan ya. Nah, karena kita temanya ini peranan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, menurut Bang Amir nih, sebenarnya seberapa besar sih peran masyarakat itu tuh dalam mengentas kemiskinan itu? Karena kan kita juga makhluk sosial ya, dan gak mungkin kita bakalan berharap terus sama pemerintah gitu. Bagi kita-kita yang mungkin mampu, kalau misalkan tadi di dalam kelompok itu mungkin masuknya ke hak kifayah kali ya, jadi belum wajib zakat tapi pengen nih bersedekah. Itu tuh seberapa penting sih peran kita dalam hal itu, dan kayak apakah kita bisa gitu berhasil kalau misalkan kita nantinya seberapa persen keberhasilan itu gitu. Oke. Seberapa besar peranan masyarakat ini begitu ya? Iya. Supaya tergambar benar-benar. Oke.
Kita main matematika aja, Mbak Lili ya. Ya. Sekarang penduduk Indonesia 255 juta, ya, 255 juta. Katakanlah, let's say kita hitung jumlah kemiskinan ya, angka kemiskinan itu kan 10%, bahkan lebih sedikit hari ini. Katakanlah 25 jutanya, ya. 25 jutanya berarti ada 220 juta orang yang tidak miskin menurut standar tertentu. Katakanlah dari 220 juta, nggak usah banyak-banyak, 100 jutanya aja. Ya, 100 jutanya aja dia meluangkan uang sebanyak berapa? 1.000 rupiah aja. Seorang 1.000 rupiah, berarti udah ada 100 berapa? 100 miliar, ya. 100 sehari, bayangin ya. 1.000 rupiah sehari, 100 juta orang, berarti kan 100 miliar sehari. Ya, 100 miliar sehari. Kalau dikali 30 berarti ada kurang lebih 3 triliun, ya, 3 triliun dana yang bisa kita berikan, gitu ya, kepada quote-unquote masyarakat miskin dalam 1 bulan, ya. Masyarakat miskinnya 25 juta. Dalam 1 bulan kita punya 3T, dibagi plak aja, berapa tuh? Coba dibantu hitung. Dibagi berapa? 25 juta ya, dibagi, 3 triliun dibagi 25 juta. Berapa tuh? Bentar, saya coba bantu hitung juga ya. 3 juta dibagi 25, 120.000, nggak banyak. Ya, nggak banyak. Karena apa? Pengalinya cuma 1.000. Bayangin nggak? 1.000 ini berat nggak sih? Menurut saya sih, bagi kalangan yang mampu, 100 juta itu nggak berat. Belum lagi kalau 100.000 mereka, ya nggak? Nah, tinggal kali aja kali 100 tuh, ya. Nah, jadi sebenarnya itu masih pendekatannya adalah charity, Mbak Lili. Ada uang dibantuin langsung, dikasihkan langsung ke masyarakat miskin, ya. Nah, belum lagi kalau kita berpola pikir pemberdayaan, jadi uang yang ada diputar dulu, ya nggak, dalam bentuk program yang meningkatkan derajat hidup mereka dalam konteks pengetahuan, skills dan lain sebagainya. Sehingga ketika bantuan tadi yang saya bilang ya, ketika bantuan di stop, mereka bisa mandiri, gitu loh. Ya, bayangin aja itu hitungan simpel aja. Apa peran masyarakat. Belum dalam konteks tadi ada katakanlah 10 juta orang aja, ya, kalau nggak salah, jumlah entrepreneur di Indonesia ini di angka 3% kalau nggak salah. Let's say 3 juta aja, ya, 3 juta atau 5 juta orang. Dia membuka lapangan pekerjaan, 1 orang 1. Berarti kan ada 5 juta lapangan pekerjaan baru, ya. Pekerjaan, iya. Nah, itu gambaran bagaimana besarnya peranan masyarakat, ya, dalam pengentasan kemiskinan, gitu. Itu hanya 2 contoh, ya. Masih banyak kalau kita eksplor bentuk bagaimana kita bekerja secara komunal, itu bisa besar banget dampaknya. Itu dalam kondisi ya. Yang ketiga nih, yang paling ini, kita kan sudah berapa banyak, Mbak Lili, istilahnya change.org, kita petisi, ya, people power, ya, petisi-petisi yang menyuarakan sesuatu akhirnya dinotis oleh pemerintah, ya. Kemarin sempat rame yang KPI, ya. KPI yang dibully, kan? Enggak sih, iya. Ada karyawan yang dibully, yang dia sudah lapor sana sini, nggak digubris. Akhirnya apa? Dia angkat ke sosial media, bergulir itu besar, sehingga baru dinotis, bayangin. Nah, ini people power. Jadi dari segi resource langsung itu besar, dari segi membuka lapangan pekerjaan bisa, atau kalau lu pelit banget, gitu ya, lu bantu suarain deh, ada orang susah di kanan kiri lu, gitu ya, pakai jempol lu suarain sehingga orang itu terbantu, kan gitu. Ya.
Betapa banyak orang di internet kalau kita lihat, ayo bantu Mbah Tukiem misalnya, yang kesusahan di masjid A, akhirnya dibantu, gitu. Luar biasa kan? Gitu Lili. Ya, dan memang ini harus kita sadari, peranan kita itu luar biasa. Nah, aku juga baru sadar kalau misalkan peranan masyarakat itu ternyata gede banget untuk di pengentasan kemiskinan ini. Setidaknya kalaupun membantu masyarakatnya juga. Nah, tapi kalau misalkan dalam keberharapan ya, itu kita lebih baik gitu. Berharap, maksudnya yang lebih bagus itu yang paling penting itu mengenai kemiskinan ini itu si pemerintah atau si masyarakat kita ini. Jadi gimana ya bahasanya? Iya. Pengentasan kemiskinan ini tuh yang peran paling penting pemerintah atau kita gitu. Ya, oke. Si masyarakat. Betul Lili. Dan itu kita seringkali terjebak dengan dikotomi sesuatu. Gini, contohnya begini. Ya, dengan catatan zakatnya itu bebas disalurkan ke lembaga zakat manapun, kan gitu ya? Karena asumsinya lembaga zakat manapun itu luar biasa programnya, gitu ya. 20 T sebulan kali 12, berarti kan 240 triliun satu tahun, bayangin, itu luar biasa. Itu kekuatan pemerintah, ya nggak? Kalau kekuatan masyarakat sudah saya ceritakan tadi, ya. Maka nggak bisa kita pisahkan antara masyarakat dan pemerintah. Ini keduanya harus akur, gitu. Keduanya harus akur dan bukan pihak yang berbeda sebenarnya. Dalam hal ini pemerintah ya bagian dari kita, gitu loh. Dan pemerintah itu wakil kita, ya. Jadi dengan kekuatan regulasinya, pemerintah akan luar biasa. Masyarakat dengan kemandiriannya juga luar biasa. Maka ini harus terelaborasi dengan bagus, ya. Jalan tengahnya apa, Lili? Nggak mungkin semua keinginan masyarakat itu bisa terpenuhi, kan gitu ya, oleh pemerintah. Pun pemerintah juga, kita juga nggak bisa berharap keinginan kita dipenuhi oleh pemerintah semuanya. Masing-masing punya resource yang terbatas, ya. Makanya sekarang itu menarik banyak fenomena gerakan, Lili, ya. Gerakan apa misalnya, gerakan nasi bungkus, gitu, gerakan sedekah Jumat, gerakan sedekah subuh, kan gitu. Iya. Nah, one day one sedekah gitu. Nah, one day one sedekah, one day one people to help misalnya, gitu ya. Banyak banget gitu. Jadi kuncinya atau titik tengahnya menurut saya adalah gerakan, ya. Banyak gerakan yang bisa diinisiasi, ya. Itu mungkin pilih. Iya benar. Iya benar juga ya Kak. Ini hampir sama kayak organisasi dulu atau akademik dulu. Ya. Padahal kita bisa ngejalanin dua-duanya secara langsung, secara berbarengan gitu. Betul. Kalau misalkan sesuai porsinya masing-masing kan. Ya, jadi gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu untuk dibantu, coba suarakan.
ke stakeholder. Kalau nggak digubris, ya kita ayo ajak masyarakat untuk bantu itu. Kalau dinotis, alhamdulillah. Kalau enggak ya, yang penting dia udah terbantu gitu kan, gitu ya. Iya. Gitu. Jadi jangan berharap ya kepada manusia. Waduh, loh ini malah quotes ya. Gitulah Lili. Oke. Nah, terus ada lagi nih pertanyaannya. Ya. Ini pertanyaannya dari Eli nih. Menurut Bang Amir, apakah korupsi bisa menyebabkan tingkat kemiskinan gitu? Korupsi apa? Putus-putus. Ya, apa hubungannya? Apakah korupsi? Oke. Apakah korupsi bisa menyebabkan tingkat kemiskinan? Jika iya, apa hubungannya? Oh, ya jelas, Dek. Bayangin gini. Bayangin ada dana bansos yang 10.000. 1 miliar aja. Yang harusnya dia bisa ngebantu 1.000 orang, 1 orang 1 juta kan gitu. Ya nggak? Akhirnya ketika dikorupsi kan hilang 1 miliar. Yang tadinya 1.000 orang terbantu, gitu ya, bisa makan dari 1 juta, dia nggak bisa makan, gitu. Ini baru konteks 1 miliar ya, belum bermiliar-miliar, belum bertriliun-triliun, bayangin. Gitu, itu pasti bisa, ya pasti akan menyebabkan kemiskinan korupsi itu. Makanya korupsi itu salah satu kejahatan paling jahat, gitu. Dan saya sepakat di titik tertentu koruptor itu dihukum pidana mati, gitu. Karena itu luar biasa parah banget kejahatannya ya. Dia tidak hanya menjahati 1 orang tapi banyak orang. Gitu. Begitu menghambat berarti ya Kak, menghambat rezeki orang nggak sih? Iya, ya jelas gitu. Gitu Mbak Lili. Oke. Nah, ada lagi nih pertanyaannya. Kan tadi udah di ininya, apa kayak peranan kita, masyarakat, ada yang kita bisa research, kita bisa bantu share juga, kita bisa ngebuka lapangan pekerjaan. Cuman aku, ini ada pertanyaan lagi, kalau misalkan di lapangan pekerjaan nih, tapi kan kadang ada loh yang dia tuh masih belum punya bekal gitu, Bang. Jadi dia mau bekerja, tapi dia tuh bekerjanya dengan tenaga dia. Padahal yang kita butuhin itu ya setidaknya otak atau mungkin apa kayak gitu loh. Jadi bahasa gimana ya biar nggak kasar. Jadi gini, kan ada lapangan pekerjaan. Misalkan lapangannya sebagai ini kontak person, CP. Kadang kan kalau CP dari siapapun juga bisa. Cuman dia tuh saat komunikasi sama ini pekerjaan yang harusnya jadi kesempatan buat dia, malah nggak jadi. Itu bisa nggak sih diatasin dengan yang tadi di pendidikan, skill gitu? Oke. Ya, oke. Ya. Karena kan nggak semua orang tuh berkesempatan untuk sekolah juga ya. Ya, oke. Ya. Saya belum benar-benar menangkap, tapi saya coba jawab ini, Mbak Lili. Nggak sedikit orang yang dia itu nggak berpendidikan cukup, dalam artian bahkan nggak sampai selesai SMP, nggak sampai selesai SMA atau bahkan SD, tapi hari ini sukses kan gitu ya. Hari ini sukses banyak standar lah, tapi dalam konteks harta lah ya, kalau kita ini ya, harta atau popularitas itu kan banyak banget gitu ya. Almarhum Bob Sadino, terus siapa lagi, banyak tokoh yang hari ini kita kenal itu sukses dari meskipun dia tidak cukup pendidikannya kan gitu. Ya, jadi menurut saya pendidikan itu adalah salah satu kunci keberhasilan gitu ya, atau salah satu kunci penyebab tingkat pendidikan ya. Jadi tingkat pendidikan bukan pengetahuan ya, bukan pengetahuan. Jadi tingkat pendidikan itu hanya salah satu kunci penyebab kemiskinan ya. Apakah itu kunci besar ataukah itu menengah atau tidak terlalu besar, itu perlu kita kaji. Tapi sebenarnya yang benar-benar
menyebabkan kemiskinan itu adalah mindset, gitu ya. Mindset. Tingkat pendidikan tinggi, tapi mindsetnya nggak oke, bisa jadi dia miskin. Kan itu tadi data yang kita baca tadi, ya. Dia sarjana, tapi nggak dapat kerja karena mindsetnya bisa kurang oke, gitu kan gitu. Sebaliknya ada yang tingkat pendidikannya nggak begitu tinggi, tapi mindsetnya bagus, maka dia melejit kan gitu, ya. Nah itu yang salah satunya yang saya sebut tadi kemiskinan struktural karena mindsetnya nggak oke kan gitu. Oke. Aku tadi kan udah sempat searching ya tentang kemiskinan struktural. Ya. Dan di sini juga disebut sih kayak kadang tuh entah itu dia karena keturunan atau karena apa, cuman padahal dengan dia walaupun keturunannya kurang, kalau misalkan dia nggak kurang pengetahuan, yang penting dia pengen tahu nggak sih Kak? Ya. Keinginan tahuannya tuh tinggi gitu. Karena jangan sampai miskin pengetahuan gitu kan. Ya, jadi mindset. Itulah kenapa ya tadi namanya kemiskinan struktural dari mindset. Karena seseorang ada quotes gini kan, kamu lahir dari keluarga miskin itu bukan salahmu, tapi ketika kamu mati dalam keadaan miskin itu salahmu kan gitu. Jadi berawal dari mindset. Kalau mindset kita oke, wah bodo amat, gua nggak tamat SD, gua gaspol gitu, kerja terus, gua usaha kan gitu, sana sini, gua cari modal dan sebagainya, akhirnya sukses. Tapi kalau ya, gua aja turunan si A si B kan gitu ya, bokap gua nggak mampu, gua nggak punya keluarga yang mampu kan gitu. Gua cuma tamatan SMP, atau bahkan gua cuma S1, bayangin, banyak nggak yang pikiran begitu? Gue cuma tamatan S1, lu tamatan S1 kan gitu. Dibanding orang lain yang bahkan nggak tamat SD tapi punya struggleness, keinginan atau resiliensi yang besar, dia bisa sukses gitu. Jadi berawal dari mindset deh gitu. Itu Lili. Saya nggak begitulah. Tapi bener sih karena jujur kan aku juga kan aku rantau juga karena di kampung halaman aku tuh terkenal dengan desa yang termiskin gitu. Padahal di sana itu orang-orangnya kalau menurut aku cukup mampu. Nah mereka itu dinilai termiskinnya karena mereka tuh nggak berpendidikan. Cuman mungkin mindset mereka itu mau bekerja, mau mencari uang. Jadi mereka punya uang gitu kali ya Bang? Maksudnya? Ya. Iya. Oke. Ya begitulah. Ketidakmampuan ya, jadi kemiskinan struktural tadi adalah ketidakmampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dia punya dalam dirinya atau lingkungannya, padahal harusnya besar, akhirnya dia miskin gitu. Salah satunya mindset gitu. Gitu deh Lili. Manajemen untuk keuangan juga berarti penting banget ya Bang ya? Ya itu penting banget juga. Itu pengetahuan atau literasi terkait keuangan itu juga penting deh. Nah ini juga saran nih. Gini, salah satu yang menyebabkan kemiskinan temporari. Jadi kemiskinan temporari itu tiba-tiba miskin gitu ya. Tiba-tiba kita nggak punya uang adalah karena kita nggak bisa mengelola keuangan dengan baik kan gitu ya. Nah itu mahasiswa atau biasanya ada yang namanya atau ada istilah yang namanya middle income trap. Middle income trap itu adalah sesuai namanya orang-orang yang baru bekerja ya biasanya itu terjebak dengan konsumerisme yang berlebihan karena dia merasa punya uang kan gitu. Yang tadinya hemat-hemat nih, wah gua hemat gitu. Karena nggak punya uang, mahasiswa dia lulus, dia dapat pendapatan lumayan, dia akan tergoda memang middle income trap untuk mengkonsumsi sesuatu, beli ini beli itu, tiba-tiba habis uangnya kan gitu. Ya kok tiba-tiba habis ya, perasaan gue nggak begitu banyak kan. Nah itu namanya middle income trap gitu. Makanya literasi keuangan itu penting. Apa literasi keuangan itu? Mengatur proporsi keuangan, kapan berapa persen jajan, berapa persen makan, berapa persen poya-poya gitu kan misalnya ya. Berapa persen gua nabung.
berapa banyak uang dana darurat kita, kapan kita main investasi, kapan kita main reksadana kalau uangnya sekian gitu. Itu penting gitu. Oke, tapi dari Bang Amir sendiri ada nggak sih tips untuk menabung atau mungkin tips gimana nih kalau misalnya ada pendapatan segini enaknya berapa persen buat kemana, berapa persen buat kemana? Gitu. Waduh, saya nggak kompeten di situ ya. Tapi intinya kalau menurut saya kita paling tidak membagi proporsi uang kita itu menjadi beberapa bagian pastinya ya. Yang pertama itu adalah konsumsi rutin kita kan gitu ya, bisa di angka 30-40% lah gitu ya. Terus yang ke hiburan kita ya, memang kebutuhan kita lah, hiburan itu sekian persen gitu ya, tapi nggak usah banyak-banyak, 5-10% dari saya gitu ya. Baru udah 50% tuh, sisanya ada sedekah gitu ya, dan sisanya lagi ada tabungan kan gitu ya. Tabungan itu bisa terbagi menjadi beberapa, ada bentuknya dana darurat gitu ya. Dana darurat itu adalah ini panjang lagi penjelasannya nih. Dana darurat itu adalah dana sejumlah 3 bulan pendapatan kita yang ketika kita memang nggak punya uang, dia bisa kita manfaatkan dengan asumsi bahwa 3 bulan mencari kerja itu bisa gitu. Jadi dana darurat itu seperti itu ya. Ibarat kita gajinya 6 juta, maka dana darurat ideal yang kita miliki adalah 18 juta kan gitu ya. Bukan pendapatan, kebutuhan dasar. Misalnya kita makan butuh 2 juta selama 3 bulan, meskipun kita nggak kerja, paling nggak kita bisa makan kan sambil kita nyari kerja kan gitu. Kerja. Itu namanya dana darurat ya. Selebihnya investasi atau dalam bentuk emas dan lain sebagainya itu pilihan lah. Nah itu Teguh tuh yang jago, bisa tanya Teguh. Gitu ya, Pak Lili. Iya. Oke. Tadi udah banyak banget nih pembahasannya. Aku mau nge-review sedikit, boleh nggak Bang? Boleh banget. Iya, tadi udah dijelasin juga kan, tadi ada beberapa pertanyaan yang kayak apa sih peran masyarakat gitu, sedangkan peran masyarakat itu ternyata besar banget ya. Ada dari research, kalaupun kita sehari nyisihin 1.000 aja itu udah sampai 1 miliar gitu, apalagi kalau misalkan dalam 30 hari itu bisa sampai 300 triliun dan itu bisa ngebantu beberapa orang, apalagi kalau misalkan ditambah gitu sampai setahun kan. Terus habis itu ada juga perannya dari pendidikan, itu juga harus ada kerjasama, itu ngebangun relasi dengan antara perguruan tinggi dengan industri gitu, biar mahasiswa ini setelah lulus udah ada gambaran nih dia bakalan kerja di sini gitu, nggak yang buta banget dia harus kemana. Karena selain dari lulusan S1 juga ada lulusan SMA yang dia juga belum tentu bisa ngelanjutin ke perguruan tinggi gitu, bener nggak Bang? Betul. Iya kayak gitu kan, karena di dalam datanya aja dari 21 juta yang lulus bisa aja cuma 300.000 yang berkesempatan ke PTN. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat juga, aku jadi ini nih, kalau misalkan kita ngelihat juga, ada nggak sih yang misalnya nih, aku lulus di tahun 2018, tapi aku tuh nggak langsung kuliah gitu, karena nanti dulu lah pengen kuliahnya di tahun depan, kayak gitu jadi nambah saingan nggak sih Bang? Iya, ya betul. Nah itu kan lagi-lagi mengurangi jatah. Oh iya. Gitu. Jadi ya itu berantai lah. Itu satu hal lain lah. Sistem pendidikan kita yang perlu, menurut saya itu butuh bahasan lain. Terus juga selain itu kita juga bisa nih berperan dalam kayak ngasih skill gitu, biar nantinya kalau misalkan kita udah lepas bantuannya, mereka itu bisa berdiri sendiri gitu ya. Ya. Betul. Tapi nih kadang ada juga kan orang yang kayak walaupun udah dikasih gitu, tapi mereka itu ternyata emang orang yang kebergantungan gitu Bang. Itu gimana? Gimana itu maksudnya pertanyaannya? Jadi tuh emang dia tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Misal nih
dia sebenarnya mau untuk bergerak, tapi dia tuh mau gerak kalau misalkan ada yang ngajak gitu. Jadi dari pribadinya dia gitu, Bang. Oh, ya yang nggak gimana-gimana ya. Dalam artian ya udah itu ya dalam tanda kutip berita lu gitu. Jadi ya kita nggak bisa ini. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, iya. Tapi kita nggak bisa selamanya bergantung pada orang lain untuk menghasilkan sesuatu. Itu juga harus kita pahami. Jadi dalam konteks membutuhkan orang lain untuk tumbuh itu iya, tapi bukan menunggu orang lain ngajak baru kita gerak. Itu bukan salah takdir, tapi salah diri kita kan gitu. Oke, ya benar-benar. Ya tadi juga ada pembagian kelompok dalam kemiskinan juga. Oh iya Bang, aku mau nanya deh, sebenarnya seberapa dilihatnya sih kadar pendidikan itu? Misal nih, kadang kan ada loh orang yang karena pendidikannya rendah, jadi dia itu dibilang miskin. Jadi gimana definisi miskin sendiri itu tuh seapa gitu loh? Sebagaimana? Iya. Miskin ini banyak. Itu gimana? Bisa banyak dalam artian dalam konteks standar yang digunakan di nasional, kalau nggak salah, miskin itu yang dia pendapatan sebulannya kurang dari 650.000. Ya ini bisa saya lupa angka pasti 600 atau 650.000. Gitu. Kalau dalam konteks Islam, ya yang tidak mencapai nisab itu ya butuh dibantu gitu. Nah, itu butuh dibantu. Jadi tergantung kita pakai standar yang mana ya deh ya. Banyak standar yang bisa kita gunakan kan gitu. Ada kalau dalam konteks sosial akan lebih banyak lagi. Dalam artian bajunya gitu doang gitu misalnya, ya nggak. Bajunya nggak branded, miskin. Atau mobilnya cuma brand tertentu yang dia nggak hype gitu misalnya, miskin. Padahal nggak bener-bener miskin gitu. Sebenarnya standar miskin itu banyak banget gitu. Tapi kalau mau pakai yang satu standar ya nasional 10.000 itu Lili. Oke deh. Tapi BTW ini nggak kerasa nih Bang, udah sejam aja kita ngobrol. Iya ini. Iya. Gimana dong? Dari Bang Amir sendiri, karena ini udah di penghujung waktu, kira-kira ada closing statement dulu nggak untuk teman-teman netizen BMPNJ yang kemungkinan juga bakalan di-save ya di IG PNJ, jadi nanti bisa ditonton ulang. Ya, terima kasih Lili. Jadi teman-teman kalau teman-teman ikuti dari awal, barangkali teman-teman akan menyadari bahwa peranan masyarakat itu sangat besar gitu ya. Tapi dimulai dari mana itu banyak hal. Tapi menurut saya bagaimana ketika kita ingin berperan dalam pengentasan kemiskinan adalah mulai dari diri kita sendiri, jangan miskin kan gitu. Ya, kalau kita sendiri miskin dalam artian miskin ilmu gitu ya, miskin harta dan lain sebagainya, kita nggak akan bisa membantu mengentaskan kemiskinan orang lain. Maka mulai dari kita, ya, mulai dari kita, mampukan diri kita, kayakan diri kita dengan pengetahuan sehingga kita banyak pilihan, gitu kan ya. Kayakan kita dengan pendapatan yang cukup sehingga kita bisa membantu orang lain dan lain sebagainya. Ya, jadi mulai dari diri kita. Yang kedua, teman-teman, setelah kita menyadari bahwa peranan masyarakat itu besar, maka kita menyadari bahwa peranan kita pribadi itu bisa loh membantu mengentaskan kemiskinan orang lain. Entah dengan mengajak orang lain untuk membantu objek yang butuh dibantu, atau kita langsung ngebantu orang lain, ya, atau kita menyuarakan ke stakeholder sehingga menurunkan bantuan ke objek terbantu, itu juga bisa. Jadi teman-teman semuanya, ayo sadar bahwa peranan kita itu luar biasa dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Mulai dari diri sendiri, bantu orang lain. Ketika semua orang berpikiran seperti itu, insya Allah perlahan Indonesia akan terentaskan dari kemiskinan. Gitu ya.
masyarakat miskin. Itu mungkin Mbak Lili. Amin, oke. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Amir atas diskusinya nih dalam tadi sejam. Dan ini juga ada question statement-nya. Dan benar banget kalau misalkan peran masyarakat itu benar-benar gede banget ya dalam pengentasan kemiskinan. Dan dari aku selaku moderator di sini sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman netizen BMPNJ yang sudah menonton live kami dari awal hingga akhir. Dan aku juga pengen ngucapin mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Bang Amir kalau misalkan ada salah-salah kata atau mungkin kata yang kurang dimengerti gitu. Siap. Nah, sebelum aku tutup, aku punya kata-kata dari diskusi tadi. Kata-katanya adalah meski miskin harta, jangan sampai miskin pengetahuan, gitu ya, teman-teman. Mantap. Oke. Terima kasih Lili, teman-teman BMPNJ atas kesempatannya. Oke, terima kasih kembali Kak Bang Amir. Oh iya BTW. Tutup, aku pengen ngucapin Rito. Jadi sebelumnya itu kita selalu kajian dan Bang Amir ini merupakan pemateri pertama untuk Sosmagram live session. Siap. Karena udah habis nih waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bang nanti di lain kesempatan. Siap, thank you Lili. Oke. Aku tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Oke. Oke, saya bisa live ya, Lili ya? Bang Amir, terima kasih banyak ya. Oke, makasih Lili. Teguh duluan ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Amir nanti ya. Udah jelas keren banget Lili.